Kuburan Habib nisannya dicium-cium. Kuburan Habib nisannya dicium-cium. Ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani. Timat jangan gegabah. Banyak tuh katanya pakai jubah-jubah nyiumin kuburan. Jangan ngomong ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ada dalilnya? Enggak. Dalil di Al-Quran tidak ada. Dalil dari hadis tidak ada. Tapi lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma qala al-Ghazali fi. Qala al-Ghazali innal massa wa taqbila lil mashahidi adatul Yahudi wan Nasara. Feodalisme, teman-teman. Kemarin ketika saya memberikan pembahasan, ini feodalisme. Bukan warisan orang Jawa. Bukan. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi takbilil qabri wastilamihi. Para pakar fikih berbeda pendapat di dalam persoalan hukum mencium kuburan dan juga menyentuh kuburan. Kuburan Habib nisannya dicium-cium. memegang kuburan, batu nisan, wa takbil, dan menciumnya. Adatul Yahudi wan Nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada satu permintaan sekaligus tantangan untuk menjawab persoalan mencium kuburan atau batu nisan sebagaimana video ini. Ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani. Timat jangan gegabah. Banyak tuh katanya pakai jubah-jubah nyiumin kuburan. Jangan ngomong ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ada dalilnya? Enggak. Dalil di Al-Quran tidak ada. Dalil dari hadis tidak ada. Tapi lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma qala al-Ghazali fi. Qala al-Ghazali innal massa wa taqbila lil mashahidi adatul Yahudi wan Nasara. Bahwa memegang kuburan, batu nisan, wa takbil, dan menciumnya, adatul Yahudi wan Nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU. Kuburan Habib nisannya dicium-cium. Tak perlu panjang lebar, videonya sudah jelas, bisa diamati dan dicermati sebagai bentuk jawaban atas permintaan sekaligus tantangan dari netizen untuk saya. Saya akan menyajikan beberapa redaksi, diantaranya adalah redaksi yang tertera dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Redaksinya sebagaimana berikut: Taqbilul qabri wastilamuhu, mencium kuburan dan kemudian mengusap kuburan. Jadi dua redaksi, bukan dua redaksi ya, dua poin. Yang pertama adalah takbilul qabri dan kemudian istilamul qabri, mencium kuburan atau batu nisan dan kemudian menyentuh. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi takbilil qabri wastilamihi. Para pakar fikih berbeda pendapat di dalam persoalan hukum mencium kuburan dan juga menyentuh kuburan. Fadhhaba al-Hanafiyatu wal Malikiyatu ila man idzalika wa abduhu minal bid'ah. Dari kalangan Hanafiyah dan juga kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hal seperti itu, takbilul qabri dan kemudian istilamul qabri, itu dilarang. Wa abduhu minal bid'ah, dan dari kalangan Hanafiyah dan kemudian Malikiyah menganggap perbuatan yang seperti itu termasuk dari sesuatu yang bersifat bid'ah.
Wa dhahaba asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ilal karahati. Dan kemudian dari kalangan Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah berpendapat bahwa yang namanya takbilul qabri, mencium kuburan dan kemudian menyentuh, mengusap ya, bahwa hukumnya makruh. Wa qala asy-Syafi'iyyatu, dan kemudian juga ada catatan yang perlu kita amati dan perlu kita cermati dengan rasional. In qasada bitakbilil adrihati at-tabarruka lam yukroh. Jika mencium kuburan bertujuan tabarruk, ngalap berkah, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Saya ulangi lagi, jika dalam persoalan takbilul qabri, takbilul adrihah, ada tujuan yang tujuan itu dalam tanda petik tabarruk, maka tidak dimakruhkan. Jelas ini merupakan hukum yang berdasarkan ilat. Kita tahu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Wa qala al-Bahuti minal Hanabilati wa dzalika kulluhu minal bid'ah. Dan dari kalangan Hanabilah juga ada yang menyatakan bahwa takbilul qabri atau takbilul adrihah dan kemudian istilamul qabri itu dianggap bid'ah. Ini redaksi yang pertama. Kemudian redaksi yang kedua, apa yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu li Zuhaili. Redaksinya sebagaimana berikut: wa qala asy-Syafi'iyyatu as-sahihu anna tashtihal qabri aula min tasnimihi. Dari kalangan Syafi'iyah yang sahih bahwa meratakan kuburan lebih utama daripada tidak diratakan, maksudnya diberi tumpukan kayak gitu. Kama fu'ila bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan terhadap makam atau kuburan baginda Nabi, wa qabrai sahibaihi radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kemudian dua kuburan dari sahabat beliau, kedua sahabat beliau Nabi radhiyallahu an. Kemudian yukrahu tajsisul qabri wal bina'i, dimakruhkan tajsisul qabri, menghias ya. Bisa cek sendiri tajsis, itu ada redaksi yang menjelaskan tentang tajsis dalam kajian fikih. Wal bina'u, dan kemudian membangun kuburan, tajsisul qabri wal bina'u. Wal kitabatu alaihi, dan kemudian menulis. Wal mabitu indahu, dan kemudian mabit menginap ya. Wattikhadu masjidin alaihi, buat masjid di atas kuburan. Wa taqbiluhu wa tawafu bihi wa tabakhiruhu, dan kemudian juga mencium kuburan dan kemudian tawaf dan kemudian tabakhir. Ini konteksnya yang ditawarkan dari kalangan Syafi'iyah bahwa hal itu adalah hukumnya makruh. Dari dua redaksi ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah dalam konteks takbilul qabri dan kemudian istilamul qabri, karena dua poin ini yang kita kerucutkan ya, yang kita kerucutkan, akan tetapi banyak contoh-contoh yang ditawarkan oleh kalangan Syafi'iyah terkait dengan persoalan yukrohu, kemakruhannya. Jadi dua poin ini, istilamul qabri dan kemudian takbilul qabri, jelas dua redaksi ini saling mengikat dan kemudian memberikan natijah atau memberikan kesimpulan bahwa ada perbedaan di antara para ulama.
di antara para pakar fikih atau yang disebut dengan fuqaha. Ketika persoalan ini sudah kita temukan dalam ranah khilafiyah atau ikhtilaful ulama, maka semestinya kita itu tidak boleh untuk mengklaim terkait dengan pembenaran atau kebenaran dari satu sisi. Tidak bisa, karena ini ranahnya khilafiyah. Kenapa? Karena kita tahu seringkali kita dengar ada kaidah ya, la yungkaru al mukhtalafeh wa innama yungkaru al mujma'aleh. Jadi kalau memang dalam konteks atau dalam persoalan yang masih ranahnya kepada khilafiyah, maka tidak bisa kita pungkiri, apalagi mengklaim merasa benar, kecuali nanti dalam persoalan yang al-muttafaq alaih atau yang dikatakan mujma' atau mujma', maka kita harus bersungguh-sungguh untuk memberikan statement dan memaparkan kepada siapapun, dan memang harus dengan keyakinan bahwa hal itu benar ketika sudah didasari bahwa konsepnya dalam konsep mujma' alaih. Ketika dalam ranah mukhtalafeh, maka semestinya menyampaikan itu tidak dalam satu sisi, sehingga ketika menyampaikan dalam satu sisi dan kemudian memberikan penjelasan dalam sisi lain itu salah. Wah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau persoalan khilafiyah itu ya tidak perlu ngegas, menghormati, apalagi ini dalam ranah pola pikir yang ditawarkan oleh fuqaha atau para pakar fikih. Dan kemudian yang kedua, yang tak kalah penting perlu kita jadikan pertimbangan juga, bahwa dari kalangan Syafi'iyah yang memberikan penjelasan hukum makruh itu akan hilang jika nanti persoalannya ada ijra'ut tabarruk, ketika dikontekstualisasikan dalam tujuan tabarruk, ngalap berkah. Lah, dari ngalap berkah ini otomatis ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga. Kalau dalam konsep tabarruk, agar kemakruhannya itu hilang, maka ya kita harus tahu bahwa dalam ranah tabarruk itu ya kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai maziyah, orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang baik, seperti aulia, sholihin, para nabi, dan seterusnya. Jadi kalau nanti kita bahas tentang kehilangan hukum makruh itu ketika didasari tabarruk, dan tabarruk itu kita tahu konsepnya bagaimana, kan seperti ya, tabarruk bil anbiya wassolihin wal aulia, kan seperti itu. Jadi inilah dari beberapa hal yang kita garis bawahi terkait dengan iqdamul fi'li yang berupa takbilul qabri dan kemudian istilamul qabri. Kemudian yang ketiga, ini kan hukum asal yang berupa takbilul qabri dan istilamul qabri. Andai kata nanti ada dampak-dampak hal yang tidak ada dampak-dampak yang negatif kepada masyarakat ya, ada nuansa-nuansa keyakinan yang keluar dari koridor-koridor syariat, ini juga nanti persoalan yang lain. Jadi kalau nanti ada dampak keyakinan kepada orang awam, maka kita hukumnya kita harus tahu juga. Jadi makanya kita persoalan ini harus dijelaskan secara detail. Jadi min haitsu nafsu
takbilil qabri dan kemudian istilamul qabri, hukum asalnya ada yang mengatakan itu larangan dan kemudian ada yang mengatakan makruh. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita posisikan ini dalam ranah hukum makruh, hukum makruh itu akan hilang jika dalam persoalan ini latar belakangnya untuk tabarruk. Kemudian yang ketiga, jika hal ini bisa mengakibatkan keyakinan kepada orang lain, ya ini kan perlu kita pemilahan ya persoalan hukum itu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada hukum yang bersifat asal dan kemudian nanti ada ilatnya, bisa nanti perubahan. Itu persoalan keyakinan-keyakinan, yaitu kan nanti termasuk hukum yang aridi, sehingga nanti konsekuensinya kita perlu konsekuensinya ya kita harus tahu diri. Seperti halnya dalam persoalan maulid itu ya hukum asalnya sunnah, akan tetapi ketika ada hal-hal yang ketika ada hal-hal yang menentang dengan syariat, maka tidak perlu untuk dilakukan. Maka kita harus tahulah dalam posisi mentaktek hukumnya bagaimana, dan kemudian kita bisa mengkontekstualkan. Ya, mentaktek itu dalam persoalan kasusnya seperti apa. Ada alasan tabarruk nanti. Kalau nanti ada alasan ini kan seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada hukum asal, ya pasti hukum asal itu sebagaimana ada perkhilafan antara para ulama. Ya tak perlu ngegas lah, pelan-pelan, yang penting kelakon. Tak perlu panjang lebar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.